Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil dari kelompok kami dengan matkul mata kuliah strategi pembelajaran. Dosen pengampu Pak Ikhwan Firmansyah, Magister Pendidikan. Nah, lanjut saja di anggota kelompok 1 itu ada Evan Wulandari, Ulfatul Laila, Nuri Maulidi Sakinah, saya sendiri, dan Anissa Julia Asyari. Baik, langsung saja ke pengertian generasi milenial yang akan dipaparkan oleh Ulfatul Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatulila. Di sini saya kelompok 1 ingin menjelaskan materi 1 ialah pengertian generasi milenial. Kemampuan beradaptasi dalam perubahan tatanan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman menjadi tuntunan hidup manusia. Perkembangan manusia dari generasi ke generasi yang diiringi dari modernisasi mengakibatkan timbulnya karakter yang berbeda dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Generasi milenial merupakan bagian dari perkembangan dan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sehingga menimbulkan perubahan yang berjalan sangat cepat. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, itu adalah Eva. Terima kasih. Baik, di poin kedua akan dipaparkan oleh Eva Wulandari. Sekarang sudah masuk pada tahapan generasi milenial. Yang pertama, generasi baby boomers. Angka kelahiran 1946 sampai 1964. Generasi ini merupakan generasi yang lahir pada zaman di tempatan dengan karakteristik kompetitif, berorientasi pada pencapaian, berfokus pada karir, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang kedua, generasi X. Angka kelahiran 1965 sampai 1980. Generasi X merupakan generasi yang lebih mandiri, mengutamakan work-life balance, dan memiliki kepemimpinan yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, generasi Y atau bisa disebut dengan generasi milenial. Angka kelahiran 1981 sampai 1995. Generasi Y atau milenial merupakan generasi yang merasakan perubahan signifikan di bidang teknologi, mengalami peningkatan pendidikan, dan memiliki kecanggihan dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, generasi Z atau bisa disebut generasi strawberry. Angka kelahiran 1996 sampai 2010-an. Generasi Z merupakan generasi yang paling kompeten di bidang teknologi, sangat ambisius, dan cepat beradaptasi dengan perkembangan baru. Yang kelima, generasi Alpha. Angka kelahiran 2011 sampai 2025 adalah sekelompok generasi yang lahir sekitar pertengahan 2010-an hingga pertengahan 2020-an. Meskipun belum sepenuhnya mencapai dewasa, tetapi generasi ini merupakan kelompok yang tumbuh di era teknologi tinggi dan terus berkembang dengan pengaruh teknologi digital. Baik, di poin karakteristik ini akan dilanjuti oleh saya sendiri, Nuri Maulidi Sakinah. Baik, di sini saya akan menjelaskan di poin karakteristik generasi milenial. Ada 4 karakteristik ya. Yang pertama itu ada generasi milenial akrab dengan teknologi. Apa itu? Generasi milenial yang pertama tumbuh bersamaan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC. Mereka seringkali disebut sebagai digital natives karena mereka tumbuh dengan teknologi sebagai bagian dari hidupnya. Yang kedua, berorientasi pada teknologi. Maksudnya itu, generasi milenial ini tumbuh ketika teknologi mulai berkembang, sehingga mereka cenderung lebih nyaman dan berteman dengan teknologi. Yang ketiga itu ada generasi milenial selalu membagikan informasi atau kehidupan pribadi, di mana generasi milenial juga banyak yang terdorong untuk membagikan kehidupan pribadi atau informasi di media sosialnya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp di story. Nah, kan kita banyak membagikan
ketika mengetahui informasi terbaru, mereka cenderung membagikannya kepada keluarga atau teman setelah divalidasi kebenarannya. Nah, maksudnya itu, misalnya ya, di bulan Ramadan, nah, itu ketika kita tahu keutamaan dan amalan apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan itu, otomatis kita akan membagikannya kepada keluarga. Nah, selain itu, ketika ada informasi seperti kecelakaan, kita langsung membagikannya kepada keluarga untuk mewanti-wanti, untuk diambil pengalamannya. Nah, untuk yang keempat itu generasi milenial mudah beradaptasi. Maksudnya itu, generasi milenial memiliki sifat yang adaptif dan kreatif karena hidup berdampingan dengan teknologi. Mereka dapat mengadaptasi dengan mudah terhadap perubahan yang terjadi. Nah, contohnya ini termasuk ke tim kreator ya, dimana banyak sekali bisa memiliki uang dengan teknologi. Yang penting kita kreatif. Baik, di sini adalah sesi kesimpulan. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Anissa Julia. Kesimpulan, generasi milenial adalah bahwa mereka merupakan generasi yang percaya diri, mandiri, bebas, ceria, dan terbuka terhadap perubahan. Mereka memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap informasi yang disampaikan secara konvensional dan lebih dominan menggunakan media sosial sebagai pusat informasi dan komunikasi. Generasi milenial juga lebih toleran terhadap orang lain yang memiliki pendekatan yang berorientasi pada teknologi. Mereka mudah bosan dengan suatu barang, menyukai metode pembayaran cashless, praktis, serba cepat, dan instan. Sikap generasi milenial bersifat fleksibel dan dominan, serta mereka lebih optimis dibandingkan orang tuanya tentang ekonomi dan masa depan negaranya dan negara pada umumnya. Baik, cukup sekian penjelasan tentang generasi milenial dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.